Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Shalom semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya kabarnya baik. Walaupun keadaan kita sekarang mungkin belum yang terbaik, tapi kita harus ingat bahwa walaupun dalam badai seperti ini kami masih akan dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Jadi saya ajak kalian semua untuk menaikkan pujian still dan menyanyi dengan seluruh hati kami. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau
aku. I will be still, know you are God. Hallelujah, hallelujah. Aku memuji namamu Tuhan. Naungi kami, lindungi kami. Haleluya, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membawa kami bersama untuk memuji nama-Mu. Ya, Tuhan, kami mau memuji nama-Mu dengan lebih sungguh lagi, dan kami mau memuji nama-Mu, dan kami mau ingat bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kami dalam kesusahan maupun kebanggaan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah sungguh baik bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita bersuka cita dan bersemangat karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk mengalahkan semua musuh. Karena jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ayo mari kita semua berdiri dan menyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Semua tepuk tangan. Kuasa, Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Dipakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Tangguh Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari kita lambaikan tangan kita untuk Tuhan.
besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Hai adik-adik, anak-anak Joyful Kid, senang dapat jumpa lagi ya dalam ibadah hari Minggu ini bersama dengan Kak Donald. Kita kembali lagi yuk adik-adik belajar firman Tuhan ya. Seperti biasa adik-adik, kita sebelum mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kembali kami bisa beribadah. Terima kasih Tuhan beri kami kesehatan. Terima kasih Tuhan beri kami kesempatan. Terima kasih Tuhan berikan kami semangat untuk kami datang beribadah hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami juga khususnya Tuhan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti. Tolong kami juga supaya kami bisa menjalani apa yang menjadi pesan Tuhan lewat cerita firman Tuhan hari ini. Kami siap belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita. Nah, adik-adik, Kak Donald akan sambung lagi tema kita, ya, yaitu apa? Sukacita dalam rumah Tuhan. Ya adik-adik, kali ini Kak Donald mau lanjutkan ya minggu lalu. Nah, Kak Donald ajak adik-adik buka Alkitabnya, masih sama. Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai 9. Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai 9 adik-adik. Nah, ini minggu lalu juga Kak Donald sudah mengajak adik-adik belajar ayat ini ya. Masih ingat adik-adik ya? Jadi Tuhan sekarang yang menentukan tempat ibadahnya. Tuhan yang meminta kepada Musa agar Musa mempersiapkan rumah bagi Tuhan. Kali ini Tuhan serius banget adik-adik. Ya, sebelum-sebelumnya leluhur-leluhur nenek moyang sebelum Musa, ya di atasnya Musa, tidak ada perintah itu adik-adik. Mereka hanya datang beribadah kepada Tuhan dengan mendirikan mezbah. Nah, tapi di zaman Musa, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, disinilah pertama kalinya Tuhan secara khusus memerintahkan kepada Musa, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, dan di sanalah Tuhan bicara kepada Musa agar Musa mempersiapkan tempat untuk bait Allah. Nah, Allah yang ngatur adik-adik. Ya, desainnya, interiornya, barang-barangnya, isinya, perabotannya, ukurannya, tinggi, lebar, luasnya, semua segala hal yang berkaitan dengan rumah ibadah, Tuhan yang memberikan perintah adik-adik. Idenya dari Tuhan. Nah, Musa tinggal jalanin aja tuh adik-adik ya. Ini luar biasa ini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya, Dia Allah yang maha besar ini, pencipta langit dan bumi ini. Kali ini Dia mau adik-adik memberikan tempat untuk Dia tinggal. Tujuannya buat apa? Tentu tidak lain tidak bukan supaya manusia dengan Allah, umat Tuhan dengan Allahnya dekat adik-adik. Supaya nggak jauh, supaya mereka bisa berdialog, mereka bisa bertemu, mereka bisa beribadah,
Nah, itu kerinduan Tuhan adik-adik. Jadi Tuhan itu pengen banget deket sama kita adik-adik. Masalahnya adalah kita mau tidak dekat sama Tuhan. Nah, itu pertanyaannya. Kalau adik-adik benar-benar percaya kepada Tuhan, sayang kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, Kak Donald yakin adik-adik anak-anak Joyful Kids ini pasti punya hati yang juga mau dekat sama Tuhan. Lewat ibadah hari ini, adik-adik yang datang beribadah dengan setia, yang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, pagi-pagi sudah buka TV-nya, buka handphonenya, buka gadgetnya, adik-adik sama-sama berdoa, menyembah, memuji, dengarkan firman Tuhan. Itu hebat adik-adik ya, itu tandanya adik-adik juga cocok sama Tuhan ya, sama-sama mau dekat. Nah adik-adik, Kak Donald mau cerita nih. Jadi Musa diperintahkan Tuhan untuk mendirikan rumah bait Allah. Nah ini ada tahapan-tahapannya nih adik-adik. Tahap pertama, Tuhan merancangkan tempat ibadahnya di padang gurun. Ya, ada di padang gurun. Ya, masih ingat ya? 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun adik-adik. Jadi selama 40 tahun itu Tuhan ingin umat Israel mendirikan kemah suci, bait suci untuk orang Israel selama di padang gurun agar mereka tetap bisa beribadah. Nah, itu pakai tenda, pakai kemah-kemah gitu adik-adik. Jadi bisa dibongkar pasang. Karena suatu kali nanti Tuhan bilang, ayo berangkat. Maka dibongkar tuh adik-adik tempat ibadahnya. Nanti Tuhan berkata, berhenti. Maka bangsa Israel harus berhenti. Dan mereka harus nginep, harus tinggal sekian hari. Mereka gunakan untuk beribadah adik-adik. Nah, itu cara tahapan yang pertama adik-adik. Nah, tetapi ada kesamaannya adik-adik. Nanti setelah di zaman padang gurun, sampai setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, di sana juga Tuhan memberikan satu tempat untuk mendirikan rumah Allah. Ya, walaupun kali ini beda lokasinya, satu di padang gurun, nanti akan pindah menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di sana juga Tuhan akan mendirikan bait Allahnya. Tempatnya udah beda nih adik-adik, tapi ada kesamaan. Apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada Musa, segala syarat-syarat dan ketentuannya dalam membangun bait Allah di padang gurun tetap dipakai, tetap diterapkan yang sama. Nanti kalau bangsa Israel sudah keluar dari padang gurun, masuk tanah Kanaan, mendirikan bait Allah juga harus menggunakan aturan yang sama. Nah adik-adik, kalau kita baca dalam Alkitab itu agak panjang tuh adik-adik. Tuhan jelaskan satu persatu semua barang-barangnya apa, jenisnya apa, ukurannya apa, warnanya apa, semuanya dijelasin. Nah, dari semua yang Tuhan berikan kepada Musa itu, Kak Donald coba mau ajak adik-adik secara sederhana biar lebih gampang dimengerti. Jadi adik-adik, ruangan yang Tuhan mau bikin ini untuk rumah Allah dibagi dalam 3 ruang. Ya, 3 ruangan. Nah, sama kayak di rumah adik-adik kan, ada ruang kamar mandi, ada ruang tempat tidur, ada ruang dapur, ada ruang tamu, ada halaman. Betul nggak adik-adik? Jadi itu namanya ruang-ruang. Nah, waktu Tuhan mendirikan rumah Allah ini, Tuhan juga ingin supaya Musa membagi ruangan-ruangan dalam 3 ruangan adik-adik. 3 ruangan. Yang pertama apa? Ruangan halaman. Nah, Kak Donald kasih lihat nih, ruang halaman itu seperti apa. Lalu yang kedua, ruang kudus adik-adik. Yang kedua, ruang kudus ya. Lalu yang ketiga adalah ruang maha kudus. Coba adik-adik ingat nih, gampang ya. Yang pertama apa? Ruang halaman. Yang kedua, ruang kudus. Yang ketiga, ruang maha kudus. Jadi dibagi 3 bagian ya, 3 ruang adik-adik. Nah, di masing-masing ruangan ini adik-adik ada perabot-perabotnya. Ya, ada alat-alat barang sembayangannya adik-adik. Nah, Kak Donald hari ini ajak satu dulu. Kita mulai dari halaman dulu adik-adik ya. Di halaman ini Tuhan
meminta supaya bangsa Israel mempersiapkan perabot untuk ibadah. Apa itu adik-adik? Ada dua di situ adik-adik. Yang pertama adalah mezbah. Nah, mezbahnya tetap tuh adik-adik, ya, tetap dilanjutkan, tetap diteruskan. Ada di halaman, ada mezbah untuk korban bakaran, untuk korban persembahan. Nah, Kak Donal kasih lihat nih adik-adik, mezbahnya seperti apa nih kalau sudah di dalam bait Allah nih yang Tuhan mau adik-adik, ya. Kita lihat dulu nih adik-adik, ya, mezbahnya tuh seperti ini nih. Nah, adik-adik, itu mezbah. Jadi untuk korban-korban semuanya akan dipersembahkan, dibakar di situ adik-adik. Nanti para imam-imam yang bertugas yang akan melaksanakan itu semua. Lalu benda yang kedua adalah apa? Kolam pembasuhan. Nah, ada kolam pembasuhan adik-adik. Nah, ini kita lihat nih kolam pembasuhan seperti apa nih adik-adik. Oke, jadi adik-adik, dua benda ini ya, ini harus ada di dalam halaman, ruang halaman namanya. Kenapa disebut ruang halaman? Ini sebetulnya pekarangan depan bait Allah adik-adik. Dan di sini semua orang Israel dari berbagai suku boleh masuk adik-adik. Adik-adik tentu tahu kan, bangsa Israel ada berapa suku? Jumlahnya berapa sukunya? Ayo, ini jadi kuis Alkitab nih, gampang nih adik-adik ya. Ayo coba sebutkan dari bangsa Israel ini berapa sukunya, ya. Lalu Kak Donal tanya kuis yang kedua nih. Dari suku-suku Israel ini, suku apa yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan khusus untuk melayani di rumah Tuhan? Dia nggak boleh bisnis, dia nggak boleh kerja yang lain. Dia nggak boleh ngurusin politik, dagang, nggak boleh ngurusin soal-soal pekerjaan yang lain. Mereka hanya diminta Tuhan khusus bekerja di bait Allah, khusus bekerja di rumah Tuhan, ngurusin semua soal-soal di rumah Tuhan, perabotannya, ya, mengatur tata ibadahnya, mempersiapkan semuanya. Itu hanya ada satu suku. Suku apakah itu adik-adik? Ayo coba adik-adik jawab ya, dua kuis ini ya. Nah adik-adik, seperti di dalam Keluaran pasal 25 ya, ayat 8 dan 9, di sana kan Tuhan sudah mengatakan harus membuat bait Allah seperti contoh yang akan kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan yang kasih tahu, ini loh ruang halaman. Ya, ada dua benda yang harus dipakai di situ, yang harus ada di halaman untuk beribadah adik-adik. Jadi kalau tidak ada dua benda ini pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, tidak sah adik-adik. Ibadahnya berarti batal, ibadahnya berarti tidak benar adik-adik ya. Jadi harus ada dua benda itu. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, dua benda ini tentu punya arti adik-adik. Kenapa mesti ada mezbah? Dan kenapa harus ada kolam pembasuhan adik-adik? Ya, nah ini adalah bicara tentang bagaimana adik-adik ketika datang beribadah ke rumah Tuhan, tidak boleh tangan hampa. Masih ingat ya? Jangan tangan kosong, harus membawa sesuatu ke bait Allah. Nah pada zaman dulu, yang boleh mereka bawa sebagai kolektenya untuk kolekte. Kalau sekarang kan jadinya uang kolekte, uang persembahan adik-adik ya. Makanya kalau di gereja, seperti adik-adik waktu ibadah sebelum COVID, kita bisa ibadah di gereja, adik-adik kan disuruh menjalankan persembahan. Nah, membawa ya uang gitu. Tapi zaman dulu mereka nggak pakai uang adik-adik. Mereka pakai namanya korban. Ya, korban persembahannya bisa apa? Tergantung. Ada 3 pilihan ya adik-adik. Buat orang yang kaya, buat orang yang hidupnya diberkati, ya mereka boleh membawa lembu atau kambing domba sebagai persembahannya. Tapi kalau buat orang yang menengah, kondisinya tidak kaya, tidak miskin, ya adik-adik ya, mereka boleh membawa persembahannya dalam bentuk burung merpati adik-adik. Ya, jadi lebih sedikit murah daripada lembu, daripada kambing domba adik-adik. Nah buat yang miskin, yang kondisi hidupnya susah, Tuhan juga kasih korban persembahan dalam bentuk apa?
tepung adik-adik, bawa tepung. Nah, kalau bisa bawa lembu, bagus. Kalau bisa bawa persembahan kambing domba, bagus. Tapi Tuhan ya mengatur adik-adik persembahannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, tujuannya buat apa? Yang pasti supaya semuanya bisa membawa korban persembahan. Jadi tidak ada alasan nih, aku kan nggak ada, aku orang susah, aku nggak punya apa-apa. Tepung ada. Kamu nggak bisa beli kambing, nggak bisa beli domba, nggak bisa bawa persembahan lembu, nggak apa-apa. Tuhan nggak marah, Tuhan tidak persoalan. Ya, ada tepung, harganya lebih murah. Pasti terjangkau adik-adik untuk bisa membawa tepung. Tuh ya, jadi tujuannya tidak ada alasan. Saya tangan kosong nggak bisa. Tuhan kasih, ya. Ayo kamu pilih yang mana sesuai dengan kemampuan kamu. Tuhan tidak paksa adik-adik. Lain kalau yang namanya persembahan khusus. Masih ingat ya? Minggu lalu Kak Donald kasih tahu Tuhan juga ada tuh meminta persembahan khusus. Nah kalau itu beda lagi adik-adik ya. Tapi kalau ini adalah memang wajib syarat yang harus dibawa oleh umat Israel saat mereka datang beribadah ke bait Allah adik-adik. Kalau persembahan khusus itu tidak diwajibkan, sukarela soalnya. Silahkan siapa yang tergerak, kasihlah persembahan kepada Tuhan. Nah, jelas ya adik-adik ya? Oke, nah sekarang kan adik-adik lagi online. Adik-adik nggak bisa nih mau kasih persembahan. Ya, langsung kan nggak bisa bawa ke gereja kan, karena adik-adik nggak boleh nih kita ketemu di gereja, masih ibadah online. Nah adik-adik boleh kasih tahu sama mami papinya ya, mami papi aku mau dong memberi persembahan, aku kan hari ini hari Minggu, aku mau beribadah. Ya firman Tuhan berkata kalau kita beribadah jangan pakai tangan kosong, ada sesuatu yang ku persembahkan. Nah adik-adik kasih tahu papi maminya, titip mami papi kasih dong persembahan untuk rumah Tuhan, gereja di mana adik-adik beribadah di GBI Taman Palang Lestari ini ya adik-adik ya. Tetapi yang paling penting nanti adik-adik, persembahan yang paling terbaik adalah apa? Hidup adik-adik. Ya hatimu bawa kepada Tuhan, mulutmu bawa untuk memuji-muji nama Tuhan. Ya tubuh kamu bergerak nyanyi bareng-bareng adik-adik ya. Itu baru persembahan yang benar ya adik-adik ya. Jangan lagi nyanyi memuji-muji nama Tuhan, adik-adiknya cuma duduk sambil tidur-tiduran. Waduh, jangan adik-adik ya, kasih waktu sebentar. Ayo ikutin, suruh berdiri, suruh nyanyi, angkat tangan. Ya adik-adik ya, persembahkanlah suaranya adik-adik, jangan suaranya diem. Kan ada teksnya tuh. Waktu nyanyi ada teksnya, ada liriknya. Ikutin. Sudah ada WL-nya, song leader-nya. Sudah dibantu ikut nyanyi. Sudah ada pemusik-pemusiknya. Betul nggak adik-adik? Nah, adik-adik tinggal ikutin aja. Wah, ada WL-nya, sudah ada musiknya, sudah ada teks lagunya, udah ada liriknya. Adik-adik malah diem aja. Ayo, Kak Donald tanya, apakah itu persembahan? Ayo, apakah itu persembahan adik-adik kalau kayak gitu? Itu namanya sama aja adik-adik tangan kosong, hanya cuma nonton doang. Kita lagi beribadah adik-adik, bukan nonton. Ya, walaupun adik-adik lagi ngeliatin, ya bedanya apa kalau cuma nonton? Adik-adik bisa sambil makan, bisa sambil tiduran. Itu nonton adik-adik, bisa sambil jalan sana, jalan sini, bisa dimatiin, di pause. Ya, itu namanya nonton. Tapi kalau ibadah, adik-adik fokus, ikutin dari awal. Perintahnya apa, jalanin. Disuruh apa, ikut. Nah itu baru ibadah dan membawa persembahan adik-adik. Jelas ya sampai sini ya adik-adik ya? Oke. Nah ini pelajaran nih adik-adik ya. Nah lalu berikutnya, benda yang kedua apa itu? Ada yang namanya kolam pembasuhan adik-adik. Kenapa ada kolam pembasuhan? Karena di padang gurun banyak debu-debu kan adik-adik ya. Jadi waktu mau masuk rumah Tuhan, mereka itu bersih-bersih, karena kan pastilah ada debu-debu nempel kotor itu di tangan, di kaki. Jadi mereka harus basuh. Ini mirip kayak saudara-saudara kita dari agama Muslim adik-adik yang beragama Muslim. Mereka kalau sembahyang namanya wudhu.
Nah, sebelum agama Islam lakukan itu, orang Israel sudah lakukan lebih dulu adik-adik. Ya, jadi orang Israel itu setiap kali mau ibadah mereka juga lakukan pembersihan. Membersihkan tangan, membersihkan kaki, membersihkan muka. Itu tradisi yang sudah diajarkan oleh Tuhan dari sejak zaman Musa adik-adik. Ya, jadi agak beda nih dengan saudara-saudara kita dari Muslim. Walaupun sama-sama membasuh air, tapi adik-adik, orang Israel lebih duluan, ya, perintahnya lebih duluan. Itu sudah diberikan kepada Musa. Di zaman Musa adik-adik, perintah itu sudah ada, ya. Nah, adik-adik, tujuannya apa lagi adik-adik selain untuk kebersihan, supaya masuk rumah Allah itu, kita itu jangan membiarkan ada hal yang tidak baik, yang kotor, yang kurang pantas adik-adik, ya. Makanya ya, kalau sekarang adik-adik, kita di gereja, kita ibadah, modelnya udah beda lagi. Nanti Kak Donald jelaskan nih, kenapa kok bisa terjadi perubahan. Kenapa kita orang Kristen tidak ikutin seperti zaman perjanjian lama, seperti di zaman Musa. Ya, kalau adik-adik pergi ke gereja kan adik-adik tidak temukan itu ada mezbah, ada kolam pembasuhan. Tidak ada kan adik-adik ya, adanya toilet, adanya kamar mandi di gereja. Betul nggak? Adanya kamar kecil. Nah, begitu juga korban persembahan, kita nggak ada mezbah, adanya kolektor, kantong persembahan. Terjadi perubahan itu kenapa? Nanti Kak Donald jelaskan ini adik-adik. Yang penting adik-adik coba kita belajar. Kita belajar ya pelan-pelan supaya mengerti sejarah bagaimana terjadinya rumah ibadah itu adik-adik ya. Nah adik-adik, kolam pembasuhan itu bicara supaya kita ini kalau menghadap Tuhan jangan sembarangan. Ya, oleh karena itu adik-adik, coba nih Kak Donald minta nih kalau lagi ibadah, mandi adik-adik ya, bersih-bersih lah. Minimal cuci muka, sikat gigi, pakai baju yang rapi. Kenapa orang Kristen kalau pergi ibadah kita mesti pakai baju yang rapi? Ya, karena memang ini yang Tuhan mau. Kita saat kita mau datang menghadap Tuhan, kita mesti tampil yang baik adik-adik ya. Berpakaian yang pantas, yang baik lah adik-adik. Oke, kalaupun pakai kaos yang bagus lah, kaos yang masih enak dilihat, yang belum jelek. Ya, jangan pakai baju lagi, pakai baju tidur untuk ibadah. Jangan adik-adik ganti ya. Baju tidur, baju untuk ibadah adik-adik ya. Oke, masih ingat adik-adik ya? Kak Donald ajarkan ini untuk kita semua. Waktu adik-adik ada temen aja ulang tahun, adik-adik pakai bajunya ya kan yang bagus. Adik-adik mau pergi ke mall, adik-adik pakai bajunya yang bagus, bahkan pakai sepatu lagi kalau ke mall. Begiliran mau ke gereja, mau pakai sandal jepit, pakai celana pendek, kaos oblong, kaosnya kurang bagus lagi. Wah, jangan begitu adik-adik ya. Ayo kita tampilkan yang baik, kita tampilkan yang bersih. Kita tampilkan yang indah, kita tampilkan yang pantas, enak dilihat adik-adik untuk Tuhan. Oke? Jelas sampai adik-adik ya? Jelas sampai sini adik-adik ya? Nah, selain kita mesti rapi-rapi, bersih-bersih secara fisik, tangan, muka, kaki, tapi yang paling penting apa adik-adik? Hatinya bersih. Ya, hatinya bersih adik-adik. Jangan lagi ibadah malah ngeluh, marah, males, komplain, hatinya udah nggak tenang, maunya udah pengen cepet-cepet aja selesai. Apalagi ibadah belum selesai, adik-adik udah selesai duluan. Ya, itu berarti hatinya kurang bersih tuh adik-adik ya. Ayo ikutin adik-adik ibadah kita. Ibadah kita nggak lama kan, nggak sampai 1 jaman loh. Betul nggak adik-adik? Ayo kasih waktu. Nanti kan habis ini adik-adik bisa bebas. Adik-adik mau nonton, mau main, mau tidur kan masih bisa. Kasihlah waktu seminggu sekali saja adik-adik. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan adik-adik dikasih waktu bebas sama Tuhan. Ya nggak adik-adik? Hanya hari Minggu ini. Masa kita nggak mau kasih waktu dong? Oke adik-adik ya? Mari kita belajar. Ya itu sebagai kolam pembasuhan kita adik-adik. Oke, sampai sini jelas ya? Jadi hari ini Kak Donald sampai di sini dulu cerita firman Tuhannya untuk kita belajar bersama-sama mengerti dan mengetahui tata cara ibadah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Itulah yang membuat sukacita dalam rumah Tuhan. Amin.
Mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita akhiri firman Tuhan ini lewat doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kami belajar satu renungan firman Tuhan yang mengajarkan kami ada ruang yang Tuhan desain, yang Tuhan perintahkan, ruang halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Hari ini kami belajar apa yang ada di halaman, dan kami mau tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan saat kami datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Kami tidak datang dengan tangan kosong, tangan hampa Tuhan. Ada sesuatu yang kami berikan untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan, tolong kami juga supaya kami pun membersihkan diri kami, agar kami menampilkan tampilan yang baik, agar kami mempersiapkan diri dengan baik ya Tuhan, sehingga tidak ada hal yang mengotori, yang mencemari saat kami datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Ajar kami untuk menghargai dan menghormati Tuhan lebih daripada hormat kami kepada manusia. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Engkau berkati adik-adik ini Tuhan, supaya mereka tetap sukacita di dalam beribadah dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Sekarang adik-adik, mari angkatlah tanganmu, arahkan hati iman percayamu untuk terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat dalam nama Tuhan Yesus, berkat dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik mulai hari ini sampai seterusnya, supaya adik-adik melihat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan ada pada adik-adik. Dan mari kita hidup sungguh-sungguh beribadah dengan sukacita sebagai merasa syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Terimalah berkat ini adik-adik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.